Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti biasa kami akan membacakan tentang tajab agama keluaran dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini tentang masalah sholat qadha, jamak dan qasar. Yang pertama, mengqadha sholat. Pertanyaan, manakah pernyataan yang benar dari dua pernyataan ini? Mengqadha puasa itu boleh, sedang mengqadha sholat itu tidak boleh, atau mengqadha sholat itu boleh dengan alasan banyak kesibukan. Dari pengurus pengajian pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Jawaban, pernyataan yang benar adalah mengqadha puasa itu ada dasarnya, sedang mengqadha surat fardu karena kesibukan itu tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau orang tidak dapat melakukan surat pada waktunya karena halangan syar'i, tertidur atau lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan sholat itu pada waktu ia telah bangun tidur, atau seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Qatadah yang artinya para sahabat memberitahukan kepada Nabi tentang tidur mereka, melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Nabi bersabda, sungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur, sungguhnya lalai dalam keadaan terjaga. Maka apabila lupa salah satu di antara kamu atau sedang tidur sehingga ia tidak mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat apabila telah ingat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, dan menilai hadis ini sahih. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada ganti kecuali itu. Dan beliau membaca ayat aqimis sholata lidzikri, yang artinya kerjakan sholat untuk mengingat aku. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini menurut lafaz Bukhari. Sedangkan lafaz menurut Muslim berbunyi, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau tertidur mengerjakan sholat, maka gantinya ialah mengerjakan sholat ketika mengingatnya. Hadis-hadis di atas menunjukkan cara melakukan sholat apabila tidak mengerjakan sholat wajib karena tertidur, atau jika pada waktu sholat wajib bukan karena lalai. Adapun dalam sholat sunat, Nabi telah melakukan qadha akan sunat fajar, sunat sebelum sholat duhur dan sesudahnya, serta sholat sunat witir. Sejauh pantauan yang dilakukan oleh kita, tidak didapati dasar melakukan qadha dalam sholat wajib karena kesibukan. Misalnya, Pak Tani karena sibuk di sawah, pedagang sibuk di pasar, atau seorang olahragawan. Bahkan seperti pada masa kampanye, karena asik kampanye mereka meninggalkan sholat asar. Sama halnya dengan anak muda yang gemar nonton film di gedung bioskop yang waktu pemutarannya pada waktu sholat.
sehingga sholat itu tertinggal, itu diqadha karena melakukan sholat wajib setelah melakukan sholat wajib berikutnya. Kalau kita teliti, yang dasarnya ialah melakukan jamak sholat fardu dikala ada keperluan yang penting, berdasarkan apa yang telah dilakukan Nabi, seperti yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW melakukan sholat jamak antara sholat duhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan isya di Madinah, tidak dalam keadaan khauf, takut, dan tidak pula dalam keadaan hujan. Komentar Ibnu Abbas ketika ditanya yang dimaksud melakukan itu, ia menjawab, untuk tidak menyemitkan umatnya. Tentu saja hal itu karena Nabi menghadapi hal yang penting dan tidak menjadi kebiasaan. Menurut riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW sholat di halaman kota Madinah 7 rakaat. Menurut riwayat Bukhari, ada jam'an yang artinya dalam keadaan jamak, duhur, asar, dan maghrib isya. Pertanyaan kedua, cara sholat jamak dan qashar. Pertanyaan, bagaimana caranya sholat jamak dan jamak qashar yang dilaksanakan pada akhir waktu atau jamak takhir, umpamanya duhur dan asar dilakukan pada waktu asar? Mana yang didahulukan, asarkah karena waktunya asar atau duhurkah karena urutannya begitu? Dari Lumajang. Jawaban, cara melakukan sholat jamak yang dilaksanakan pada akhir waktu atau jamak takhir sangat tegas. Secara tegas tidak ditentukan apakah duhur dulu baru asar atau sebaliknya. Demikian pula sholat malam, apakah isya dahulu kemudian baru maghrib atau maghrib dulu baru isya. Untuk jelasnya dapat diketahui dari hadis-hadis berikut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan duhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti melakukan jamak, dan apabila berangkat sudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan surat duhur dahulu baru berangkat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Nabi SAW di dalam perangan Tabuk, apabila ia berangkat dari tempat persinggahannya sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan sholat duhur di waktu asar, menjamaknya dengan sholat asar keduanya. Dan apabila beliau berangkat sudah tergelincir matahari, sholat duhur dan asar dijamakkan keduanya, kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum waktu maghrib, beliau mengakhirkan sholat maghrib, dan beliau mengerjakan beserta isya. Dan apabila berangkat sudah maghrib, disegerakan isya itu, mengerjakannya beserta maghrib. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Daud dan Tirmizi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dari kedua hadis tersebut tidak kita dapati pengertian bagaimana cara mengerjakan surat jamak takhir, dari segi mana yang harus didahulukan. Bahkan ada riwayat lain pun kita tidak mendapatkan cara yang dimaksud. Dengan demikian jamak takhir itu dapat dilakukan duhur dulu baru asar atau sebaliknya. Bila jamak takhir antara duhur dan asar, dan dapat pula maghrib dulu baru isya atau sebaliknya jika mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya. Ketiga, menjamak karena hujan. Pertanyaan,
Bagaimana hukumnya menjamak sholat wajib dengan alasan hujan? Dari Batang, Jawa Tengah. Jawaban, masalah ini telah dibicarakan dalam Suara Muhammadiyah nomor 7/67 terbitan bulan April tahun 1987 lalu. Namun untuk lebih jelasnya akan diulangi dengan beberapa keterangan tambahan. Melakukan sholat jamak karena hujan bukanlah karena sebab ada hujan turun kita dapat melakukan sholat jamak, tapi merupakan hukum rukhsah, artinya kemurahan bagi orang yang biasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena hujan turun akan menyulitkan orang tersebut, atau sekiranya setelah melakukan sholat maghrib atau duhur harus kembali pada waktu isya dan asar atau asar. Jadi tidak untuk orang yang sholat di rumah karena hujan turun lalu melakukan jamak dan sholatnya di rumah. Adapun dalil yang membolehkan melakukan jamak karena hujan ialah hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi SAW menjamak sholat antara maghrib dan sholat isya pada waktu malam turun hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, sholat azimah dalam bepergian. Pertanyaan, mana Nabi utama sholat untuk dalam bepergian jauh dan bermalam sampai beberapa hari, melakukan sholat jamak dan qashar atau sholat sebagaimana biasa di rumah kalau tidak dalam bepergian? Dari Lampung Selatan. Jawaban, melakukan sholat jamak qashar merupakan rukhsah atau kemurahan, sedang kalau melakukan sholat tidak jamak disebut melakukan sholat azimah. Dalam masalah menjamak dan mengqashar tergantung pelaksanaannya. Kalau dilakukan qashar itu baik karena waktu memang menghendaki demikian. Karena dalam bepergian banyak kesulitan, mengerjakan jamak dan qashar lebih baik karena hati orang tersebut menjadi tenang dan lapang. Tapi kalau memang waktu mengizinkan atau dapat melaksanakan sholat azimah dengan baik, hati tenteram dan tenang, tentu melakukan sholat dengan azimah juga baik. Dalam hal ini dapat diberikan beberapa hadis Nabi. Hadis riwayat jamaah bahwa Umar bertanya tentang kebolehan mengqashar sholat padahal sudah dalam keadaan aman. Rasulullah menjawab, itu pemberian dari Allah yang diberikan kepadamu, maka terimalah sedekahnya itu. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Satu lagi hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah menyukai kita mengerjakan segala kelapangan atau rukhsahnya, sebagaimana Allah suka apabila ia mengerjakan azimahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Nasallallahu wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.